Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masih sehat dan semangat belajarnya ya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran 1. Dengan menyusun paragraf menjadi cerita yang runtut, siswa dapat menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud dengan berurutan. 2. Dengan memasangkan kata dengan arti yang sesuai, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang sesuai yang berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat. 3. Dengan melakukan diskusi dalam kelompok, siswa dapat memuat dasar tugas individu berkaitan dengan perannya di sekolah dengan tepat. 4. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami konversi satuan baku dengan tepat. 5. Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan konversi berat. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Ini ada paragraf. Yang pertama, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Selanjutnya, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Selanjutnya, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Selanjutnya, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan, kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, ini ada contoh urutan yang pertama, paragraf yang pertama terletak pada paragraf yang kedua ya. Jadi ini nomor 1 pada barisan yang kedua. Selanjutnya silahkan kalian cari sendiri ya. Ayo berlatih. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Apa itu mencair? Di sini kalian memilih memasangkan apa yang sesuai dengan mencair itu apa? Mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Nah, selanjutnya silahkan kalian mencari arti sendiri ya anak-anak ya. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat.
Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Ayo berdiskusi. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Kerjakan bersama kelompokmu ya. Pilihlah satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Kamu dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman pilihan kelompokmu. Lakukan pada esok hari dan ikutilah langkah-langkah berikut ya. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang siswa. Yang kedua, bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok. Tuliskan di kotak yang tersedia nomor, nama, dan tugas. Yang ketiga, tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Contoh, untuk yang kedua, misalkan Evan, tugasnya apa? Membawa satu contoh minuman. Yang kedua, misalkan Afika, membawa apa tugasnya? Membawa satu contoh makanan. Yang ketiga, siapa lagi? Isti, tugasnya apa? Membawa satu contoh minuman. Terus yang keempat, siapa lagi? Naza, tugasnya apa? Membawa satu contoh makanan. Selanjutnya, yang keempat, carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut, seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Bahan yang digunakan apa? Cara memasaknya bagaimana? Perubahan wujud yang terjadi itu bagaimana? Ya, ini dicontohkan, misalkan bahan yang digunakan itu margarin. Tahu ya, margarin? Cara memasaknya bagaimana? Cara memasaknya, margarin itu dipanaskan di atas penggorengan. Kemudian apa yang terjadi? Perubahan wujud. Nah, yang terjadi setelah dipanaskan menjadi padat, menjadi cair. Ayo kita lanjutkan. 5. Lengkapilah dengan gambarnya. Carilah gambar dari majalah, koran, atau internet. 6. Lakukan kegiatan ini di rumah. Sandinglah informasi yang didapat di kertas. Selanjutnya, ayo berkreasi ya, agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin. Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Mari kita lanjutkan ya. Yang kelima, lengkapilah dengan gambarnya. Carilah gambar dari majalah, koran, atau internet. Yang keenam, lakukan kegiatan ini di rumah. Sandinglah informasi yang didapat di kertas. Ayo berkreasi ya, agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin. Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli berapa? 1 kilogram es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka,
Lama-kelamaan, es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Ketika ditimbang es krim yang tersisa 400 gram, berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Nah, kita jawab ya. Berat es krim mula-mula 1 kg. Sisa berat es krim setelah 3 jam sama dengan 400 gram. Jumlah es krim yang menyublim adalah 1 kg dikurangi 400 gram sama dengan 1 kg dijadikan gram adalah 1000 gram. 1000 gram dikurangi 400 gram sama dengan 600 gram. Jadi es krim yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, di sini ada catatan ya anak-anak ya. Samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Selanjutnya, ayo kita berlatih ya. Berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Di sini ada yang kotak pertama 3230 gram. Kita hubungkan berapa? 3230 gram. Kita hubungkan 3 kg 230 gram. Ini diberi contoh 1 ya. Nah, kita hubungkan. Selanjutnya silahkan dihitung sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada soal cerita. Selesaikanlah soal di bawah ini. 1. Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, ini ada soal cerita 1, 2 ya. Kita contohkan untuk yang nomor 1. Jawabnya bagaimana? Kita ketahui pembeli 2 kg 500 gram dikurangi 1 kg 200 gram sama dengan berapa? 1 kg 300 gram. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Di sini ada soal cerita lagi. Nomor 3, 4, dan nomor 5. Silakan kalian mengisi sendiri ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih. Kalian dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Terima kasih Ayah Bunda sudah mendampingi belajar ya. Kalian memang anak pintar. Tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.